Nah, jadi di chapter yang ini, kita kenalan ya dengan komponen-komponen yang muncul dan tipikal ada di dalam komputer ya. Jadi makanya judulnya Computer Circuits ya. Jadi, makin lama makin kompleks ya rangkaian desain digital yang Bapak-bapak, berkenalan ya di buku Sandige ini. Eee, Nanti secara arsitektur keseluruhan ada lagi ya chapter yang membahas itu. Ini baru komponen-komponennya saja ya di chapter 7 ini, apa yang kita butuh kalau kita mau punya mesin yang kelakuannya mulai kayak komputer gitu ya. Nah, yang pertama yang diperkenalkan Sandige adalah, persoalan ini ya, ada gate yang bisa mengeluarkan outputnya three state. Ya jadi bukan cuma satu 0, tapi bisa disconnected ya, itu, simbolnya Z yang dipakai ya, karena Z itu diambil dari rangkaian listrik biasanya notasinya untuk impedansi gitu ya, jadi high impedance ya, konsepnya gitu ya. Nah itu melakukannya gimana caranya? Jadi kalau kita punya gate ya, terus ada input, terus ini ada satu input yang khusus yang disebut OE, ini, singkatan dari output enable gitu ya. Jadi kalau output enable ya, baru input-input ini bermakna dan mengeluarkan output yang sifatnya bisa high. High itu kalau output yang ini bagiannya ini tuh terkoneksi ke atas ya. Ini digambarnya pakai transistor nih. Ya jadi, Bapak yang udah belajar dasar elektronika tahu transistor itu bisa dibuat switch on atau switch off ya. Kalau dia switch on berarti, titik yang ini nanti terkoneksi ke atas ya, berarti high gitu ya, VCC. Tapi kalau dia off, terus yang bawah ini yang on, berarti dia terkoneksi ke bawah nih, dia nol begitu ya, ground ya. Nah tapi kalau yang ini mati, yang atas mati, yang bawah mati juga, dia nggak terkoneksi kemana mana ya, dia high impedance gitu. Jadi ada 3 state-nya, bukan cuma satu sama nol, tapi bisa juga Z, yaitu nggak terkoneksi kemana mana open, begitu ya. Nah, kenapa yang kayak ginian tuh berguna ya di komputer ya. Kalau satu sama nol aja nggak cukup gitu ya, perlu yang three state ya. Nah, yang three state itu jadi penting karena, eee, ya ini ada cerita lagi ya soal buffering ya. Jadi output enable itu kalau nol berarti outputnya nggak enable, eee, maka F dari outputnya itu, dari buffernya itu Z ya, karena nggak terkoneksi. Tapi kalau output enable-nya 1, nah dia baru isi dari buffernya, memorinya itu dikoneksikan ke output. Ya jadi secara sederhana truth table-nya, logikanya dari output enable itu adalah supaya memungkinkan ada state ketiga ini ya, bisa muncul ya, bukan cuman sekedar satu atau nol gitu ya. Ini, logikanya begitu. Lalu ini ada coding VHDL-nya juga ya, eee, jadi ke output diberikan Z ya, ini state yang menggantung itu kalau OE-nya sama dengan nol, else ke output-nya dikasih A, yang A itu adalah sendiri adalah input gitu ya. Nah ini cukup jelas dan sederhana ya, ada time diagramnya juga. Nah masalahnya adalah yang terjadi di komputer ya, kenapa kita butuh hal semacam itu, karena di komputer kita tuh punya konfigurasi seperti ini, ya jadi kita ada otaknya yang melakukan perhitungan ya, itu isinya adder lah, apa, multiplier dan seterusnya. Multiplier itu basically adder juga ya, tapi adder yang berkali-kali gitu ya. Nah jadi ini ada mikroprosesor dan mikrocontrollernya, tapi saya tuh punya sederetan memori, ya ada random access memory, ada read only memory ya. Nah memori-memori ini mesti saya tulis ya, tapi saya punya database yang saya mau bisa share ya. Jadi dari mikroprosesor dia harus lempar-lempar data ya ke dalam memori ini dan baca data gitu ya. Dan kalau saya punya 3 jenis memori ini, saya nggak mau punya 3 bus. Ya kalau saya punya 3 database database yang satu cuma buat RAM, yang lain buat ROM, itu boros ya, terus jadi mahal. Saya mau bus ini gantian gitu ya. Kalau saya mikroprosesornya lagi akses RAM ya, yang lain nunggu ya, disconnect. Jangan berusaha connect barengan gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya gate yang three state itu ya, yang ada satu atau nol, basically data ya, dan ada three state yang tidak terkoneksi ya, maka kita tuh bisa meng-off-kan ya
Jadi seolah-olah kalau saya cuma mau akses RAM aja nih, output, enable yang buat RAM aja nih yang nyala, yang lain saya matiin. Sehingga sebenarnya si RAM itu cuman RAM doang yang terkoneksi sama data bus, gitu ya. Yang lain ini istirahat dulu ya, karena kalau sama-sama akses nanti rusak. Ada komponen yang jadi salah begitu ya. Nah, dengan adanya output enable itu saya bisa gantian, yang lainnya saya nggak koneksiin ke mana-mana gitu ya, jadi, busnya itu free gitu. Nah, di sini juga kita lihat konfigurasi sederhana ya, di sini ada decoder nih. Jadi ada yang disebut dengan address bus, ya, address ini, pengalamatan ya, alamat yang mana dari memori itu yang mau saya akses dan saya simpan seterusnya gitu ya, di ROM juga begitu ya, yang address lewat bus yang ini, selalu ya. Lalu juga ada control bus. Control bus itu isinya komen ya, jadi dari memori ini saya apain gitu komennya ya. Saya isi kah, saya sisipkan kah, saya hapus kah, apa gitu ya. Ini control bus ini buat perintah-perintah ya. Lalu ada datanya sendiri. Ya jadi kita lihat konfigurasi tipikal buat komputer tuh ada 3 bus ini, tapi terkoneksi kepada berbagai komponen memori dan saya mau busnya ini saya bisa share. Ya nggak kalau misalnya satu jalur bus ini harus ada 3 ya, address bus, control bus, sama data bus. Kalau saya punya 3 komponen ini masa saya harus punya 9 bus gitu ya. Wah itu boros banget ya, dan barang saya nanti jadi gede ya, jadi nggak bagus gitu ya. Jadi, mekanisme sharing-nya ini memerlukan logika yang three state itu, karena supaya bisa melepas ya, state yang Z itu, komponen itu terlepas dari bus gitu ya, dan jadi nggak mengganggu koneksi begitu, ya. Nah, ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Kenapa sampai Sandi G itu bahas begituan di awal? Ada pertanyaan, komentar? Masih oke ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sebentar. Nah, di chapter selanjutnya ya, setelah bahas soal three state dan, mekanisme bus itu, Sandige juga memperkenalkan ini ya, multiplexer ya. Jadi basically caranya supaya data itu bisa gantian ya, juga bisa pakai multiplexer ini ya. Jadi kalau ada RAM terkoneksi di salah satu input multiplexnya, kapan dia menduduki data bus ya, bisa diatur gantian, ya pakai kontrol ke MUX-nya itu ya, kapan dia akses ROM, kapan dia akses RAM gitu ya. Jadi tidak semua input ini menduduki output pada saat yang bersamaan, tapi gantian ya dengan kontrol S0 dan S1 ini ya. Jadi MUX juga hal yang berguna, cuman di RAM dan ROM-nya sendiri setiap port input output perlu semacam mekanisme three state juga ya, bukan cuma 0 sama 1 tapi ada Z-nya juga begitu ya. Nah, lalu di chapter 74 Sandige ini memperkenalkan soal ini ya, ada operasi matematika yang lebih jauh, sifat-sifat khusus untuk gate-gate yang berhubungan dengan XOR begitu ya. Ini, ada Karnaugh map-nya ya, sederhana untuk membuktikan rumus-rumus tertentu, tapi saya mau tunjukin ini aja nih. Ya jadi ada sesuatu yang disebut dengan ini ya, XOR even number of bubbles rule gitu ya, aturan XOR dengan even number. Ya jadi, bisa ditunjukkan ya dengan penyederhanaan Karnaugh map ini dan, rumus-rumus boolean ya bahwa misalnya A XOR B, ini sama dengan A XOR B tapi di atasnya saya kasih komplement panjang 2 kali gitu ya. Dan itu sama juga dengan kalau, A-nya aja yang saya komplement ya. Jadi ini bisa ada komplement panjang terus komplement pendeknya bisa saya geser di atas A atau di atas B ya. Atau kalau saya mau ganti satu komplement aja gitu ya, satu di atas A, satu di atas B. Nah ini semua ekivalen nih. Ya dan kalau kita gambar, gate-nya gitu ya, kita tuh
selalu, ekivalensi ini terjadi dengan bubble yang jumlahnya genap. Ya jadi either yang ini, ya ini XOR yang standar ya, terus atau saya tambahin bubble di salah satu input dan output ya, seperti ini atau seperti ini ya, yang penting bubble-nya genap ya, atau di kedua input ya, bubble-nya genap juga. Nah ini setara semuanya gitu ya, secara matematika Boolean bisa ditunjukkan, dari Karnaugh map juga bisa kelihatan gitu ya. Dan karena XOR ini, ada kesetaraan semacam ini ya disebutnya adalah XOR, bubble berjumlah genap ya, aturan bubble berjumlah genap. Yang penting negasinya ini jumlahnya genap aja, kita kita tahu bahwa XOR ini sepadan nih semua secara matematika, gitu ya. Nah lalu juga ada, kalau kita pakai XNOR ya, XNOR itu, rule-nya adalah, ganjil ya, bubble-nya ganjil. Jadi yang setara adalah kalau bubble di ujung sini, atau bubble di salah satu input, atau bubble di ketiga input outputnya, gitu ya. Secara matematika ini seperti rumus yang di atas ini, ya. Nah jadi, kenapa sih, eee, capek-capek Sandige itu ngomong-ngomong yang seperti ini, ada rule ini, karena ada yang dia mau perkenalkan yang disebut dengan, eee, fungsi ganjil ya, odd function sama even function yang terkait dengan XOR, begitu ya. Nah ini itu punya fungsi yang khusus ya. Sebentar sharing-nya saya gedein dikit ya. Karena kalau kalau kita lihat ya, misalnya fungsi ini, fungsi odd 2 ini ya, itu adalah ngecek kalau saya punya 2 input A1 dan B0 ya, kalau salah satu, atau jumlah satunya ganjil ya, maka F odd ini, pendeteksi ganjil ini nyala ya, jadi satu nih, jadi true. Pada saat jumlah satunya ganjil. Begitu jumlah satunya genap dia jadi nol begitu ya, atau nggak ada satunya dia nol juga ya. Ini kalau misalnya inputnya 3 A1, B0, C gitu ya, terus dia ngecek, fungsi dari 3 input dan out ya, ini begitu lagi ya, pada saat, eee, inputnya ada jumlah satunya ada ganjil, dia nyala ya. Di posisi ini nyala lagi gitu ya. Ya ini ada genap jadi dia nggak nyala, terus di sini dia nyala lagi, ini genap genap nggak nyala, di sini dia nyala lagi, gitu ya. Dan, jadi, eee, kalau kita punya fungsi yang semacam ini ya, bisa mendeteksi dari input kita itu jumlah satunya ganjil atau genap ya, ini sangat berguna untuk ngecek error. Ya jadi, kita tuh bisa membuat rangkaian ya, yang disebut rangkaian parity check ya. Jadi kalau saya punya input, eee, katakanlah data bitnya ada 4 bit ya, terus saya checking ya di parity generator ini ya, dan saya paksa supaya datanya nanti total yang saya transmit jadi 5 bit, itu punya parity tertentu ya, misalnya parity-nya genap gitu ya. Jadi, kalau parity-nya genap saya menjaga supaya jumlah satunya di semua total data saya itu genap gitu. Nah kalau parity saya genap, tiba-tiba kalau di receiver atau setelah melewati data bus masuk ke komponen tertentu ya, dicek lagi parity-nya jadi ganjil, maka, di ujung receiver-nya ini kita tahu itu salah tuh datanya yang dikirim lewat bus itu. Karena kita tahu di seluruh antero bus ini, kita pakai parity genap gitu ya, kok tiba-tiba bisa ya jumlah satunya begitu kita receive tuh ganjil gitu. Nah begitu si receiver tahu ada kesalahan gitu ya, maka dia bisa minta ya untuk dikirim lagi atau apa gitu. Jadi, parity check ini penting ya untuk, mendeteksi bit error gitu ya. Dan kalau kita cuman punya satu bit tambahan gitu ya, ini single parity kita cuman bisa ngecek kalau ada satu bit error doang. Kalau ada 2 bit error langsung langsung gagal itu sistemnya karena kalau misalnya tadi bit yang dikirim katakanlah even ya ada 4, ada 4 satunya, terus yang satu berubah jadi nol, terus di tempat lain ada yang berubah jadi satu gitu ya, maka ini kelihatannya benar datanya karena tetap masih even ya, tapi sebenarnya udah terjadi kesalahan ya. Jadi, nggak bisa terdeteksi begitu ya. Nah, tapi paling tidak kita jadi punya mekanisme ya untuk, melakukan parity check ya. Nah sehingga kalau di transmitter ya, kita lakukan, ini ya
apa, pakai out function. Lalu di receiver nanti setelah kita transmisin data A, B, dan data tambahannya ini TPB-nya ini, parity bit-nya, terus kita cek lagi apakah masih, eee, masih ganjil atau enggak, ini karena yang dipakai out function nih. Ya jadi, ganjil itu baru true gitu ya. Sorry, pakai out function untuk menghasilkan even parity. Ya jadi, yang ditransmit tuh kan datanya A, B, dan TPB. Ya jadi kalau tadinya satunya cuman B doang, ditambahin TPB jadi sekarang satunya jadi genap nih, ya jadi ada 2 gitu ya. Jadi dengan penambahan out function ini kita bisa menjaga bahwa setiap satu itu di setiap data kita itu semua kemungkinannya genap. Nah tinggal di receiver kita cek lagi ya pakai out function. Ya jadi misalnya ini ngecek ya, bit RPB ini. Jadi di sini itu satu. Kalau satu berarti, kelihatan di deretan bitnya ini tuh ganjil. Ya padahal kan kita pakai even parity, kita expect genap ya, berarti kita tahu dengan demikian ini error, gitu. Jadi di tempat-tempat yang, jumlah satunya itu nggak genap, kita yakin itu error ya, misalnya di tempat ini error juga nih, karena jumlah satunya tuh cuman ganjil doang nih, cuma ada satu di sini. Ya, sisanya yang lain no error kalau jumlahnya genap karena kita pakai even parity gitu, ya. Nah jadi, Sandige memperkenalkan subbab yang itu ya, bisa ada XOR function yang khusus ya, ada bubble rule itu yang odd sama even. Sehingga dengan gate yang semacam itu kita bisa bikin odd function, lalu pakai odd function semacam ini kita bisa pakai rule even parity untuk ngecek error gitu. Ya jadi ini, tujuannya sangat spesifik ya. Eee, apa, gate-gate yang kayak gitu itu rule-nya itu dicatat gitu, ya. Dan ini juga terjadi tipikal di rangkaian komputer karena kita harus bisa memastikan, bit-bit yang lewat ke database kita itu sampai di ujung sana masih benar, gitu ya. Cara ngeceknya adalah pakai parity, bit ini ya. Nah ini saya lewatin ya 743 soal komparator, jadi dia bisa meng-compare ya dua jenis data, ini ada penjelasannya bisa dibaca sendiri ya, eee, penjelasannya. Saya ingin ke yang lebih penting ya, dan ini yang Bapak-bapak kerjain di texting juga ya. Ini adalah persoalan adder ya. Karena ini juga sangat penting ya, sebelum kita punya komputer kita tuh udah punya kalkulator. Ya jadi sebenarnya komputer kita yang paling sederhana itu kalkulator ya, zaman dulu ya. Dan fungsinya kalkulator yang paling sederhana kalau kalkulator pasar itu bisa bisa tambah kurang kali ya. Nah, dan yang paling simpel dari tambah kurang kali itu adalah tambah. Karena kalau kali itu adalah tambah yang berulang-ulang, kalau kurang itu adalah tambah tapi dengan, arah yang berbeda gitu ya. Jadi ya sebenarnya yang penting tuh kita bisa penjumlahan ya. Jadi paling basic sekali dari mesin kita tuh adder sebenarnya ya. Nah lalu, di sini Sandige, mulai menjelaskan tentang half adder ya. Half adder kenapa half? Bahwa karena kita ada 2 bit ya, ini A sama B yang kita jumlahkan, lalu kita ada sum-nya, lalu kita ada carry out-nya. Tapi half karena kita nggak ada carry in, ya adanya carry out doang ya, dan ini, truth table-nya cukup sederhana ya. Jadi kalau 0, 1 sum-nya jadi 1, kalau 0 ya 0 ya. Tapi kalau udah 1, 1 berarti sum-nya jadi 0 karena biner, terus carry out-nya yang jadi 1. Ya karena ada carry over-nya ya, bit berikutnya yang jadi nyala begitu ya. Nah ini, pokoknya adder 1 bit kayak gini ya. Dan dari truth table-nya ini dengan sangat sederhana bisa kelihatan ya sum ini, boolean matematika XOR ya, A XOR B. Lalu CO ini carry out-nya ANB nih ya karena carry out-nya ini baru nyala kalau dua-duanya satu ya, ini ANB nih. Ya sehingga single bit adder gini yang half adder ya, cuma ada carry out-nya, itu, cukup sederhana ya rangkaiannya. Nah kalau full adder gimana? Ya bisa ditelusurin lagi ya, full adder itu ada carry in-nya ya, jadi ada CI-nya, ada carry in-nya gitu ya. Terus truth table-nya tertentu ya, sehingga bisa dibuat kernel map-nya terus disederhanain ya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Terus, kita jadi bisa punya gambaran ya, kalau full adder tuh lebih rumit sedikit ya. Jadi selain A, B, sama sum, kita ada carry in-nya.
yang bisa kita ambil dari bit yang sebelumnya gitu ya, carry over-nya, terus menghasilkan carry out tertentu ya. Bisa yang model ini A atau bisa yang model B ya. Dan ini, Sandige memberikan komentar ya bahwa yang B ini itu lebih lambat sedikit daripada yang A. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, ini ada berapa lapis nih dari input ke output, ini ada satu lapisan dan 2 lapisan. Ya jadi kalau setiap gate itu delay-nya katakanlah satu unit waktu tertentu begitu ya, satu TP, satu delay, dari apa, gate-nya, maka ini, 2 unit waktu nih, 2T nih, ya, karena ada 2 lapisan. Tapi yang di belakang ini, eee, paling sedikit dia delay-nya 3T nih, karena ada satu lapis gate, 2 lapis, terus habis itu masuk ke lapisan ketiga. Ya jadi yang, versi B ini lebih lambat sedikit daripada yang versi A, ya. Tapi dua-duanya melakukan logika yang sama ya, yaitu full adder yang ada carry in sama carry out-nya, ya. Nah, kalau saya mau dari yang satu bit itu ya, membuat, eee, berapa bit yang saya mau jumlahkan gitu ya, saya bisa pakai teknik ini ya, ripple carry adders nih yang bapak-bapak jawab ya di texting ya. Ripple carry adders itu sederhana ya, logikanya. Karena kalau kalau kita mau buat adder yang 4 bit sekaligus ya, itu tuh agak runyam ya. Maksudnya kita mau buat truth table-nya terus pakai Karnaugh map gitu ya, itu tuh runyam. Ya di sini misalnya si Sandige itu menulis ya, truth table untuk 4 bit adder saja, ya itu, artinya inputnya ada 4 bit untuk A, 4 bit untuk B ya, itu membutuhkan 256 baris ya, untuk truth table-nya. Kalau kita mau bikin Karnaugh map-nya, ya itu 8 variabel, ya 5 biji 8 variabel Karnaugh maps. Ya ini gempor ini, nyelesain apa, penyederhanaan Karnaugh map-nya. Ya jadi biasanya orang nggak menempuh cara ini, ya untuk membuat adder, padahal ini baru 4 bit ya, gimana kalau saya punya 10 bit gitu ya, 4 bit aja udah gempor gitu ya. Nah jadi cara yang praktis adalah pakai ripple carry adders ini. Ya misalnya kalau saya mau punya 4 bit ya, ya saya tinggal buat yang C0 ini, lalu carry out-nya saya konekin ke carry in, full adder berikutnya. Begitu terus ya, berantai gitu ya. Nah tapi, ripple carry adder ini masalah ya, karena kan satu full adder ini aja udah ada 3T kali di dalamnya ya, tergantung versi yang mana nih yang saya pakai ini ya, full adder-nya ya. Kalau yang ini 2T, yang ini 3T delay-nya. Kalau saya tumpuk begitu ya, berarti paling paling enggak ini ada 4 kali 2T ya, 8T sendiri ya, eee, delay saya nih supaya, output saya yang paling ujung itu benar gitu. Jadi, stabilitas dari ripple carry adders itu baru angkanya jadi stabil, saya harus tunggu dengan waktu tertentu. Karena harus nunggu, sinyal apa, bit 10-nya itu nge-ripple sampai ujung gitu ya. Jadi problemnya ripple carry adders ini delay, ya. Nah gimana cara nyelesainnya ya, bikin adder yang lebih bagus? Itu adalah pakai yang disebut dengan carry look ahead, adder. Ya, jadi carry look ahead eee, ini bapak-bapak bisa lihat detailnya ya di Sandige ya, tapi taktiknya sebenarnya cukup sederhana ya. Taktiknya adalah yang problem kan sebenarnya carry over-nya nih ya, eee, carry over-nya ini yang kita hitung aja langsung ya pakai rangkaian kombinasional. Katakanlah saya punya carry over 4 bit gitu ya, saya udah hitung aja langsung buat yang bit yang paling ujung gitu carry over-nya. Karena kan yang lain sebenarnya buat di-ripple doang supaya ikutan dihitung. Yang penting saya tahu yang paling ujung ini, gitu ya. Kalau saya bisa hitung sendiri pakai rangkaian kombinasi nasional tertentu ya, terus saya turunin gitu ya, maka yang ripple-nya ini saya nggak usah pakai gitu ya. Sehingga nggak usah nunggu-nunggu, delay ripple-nya itu ya. Nah, ini si Sandige itu nurunin ya. Ini dia bahas soal delay-nya itu ya di sini ya, menunjukkan bahwa, delay-nya panjang ya, itu kelemahannya ripple carry adder. Lalu di 7.8, dia turunin yang carry look ahead adders ya, ini dia turunin pelan-pelan gitu ya, saya nggak bahas ya, tapi nah dia nunjukin hasil akhirnya. Ya ini adalah, rangkaian ya, kalau saya mau punya, katakanlah yang 3 bit ya,
carry look ahead adder yang 3 bit ya, saya tuh, bitnya saya potong bagian rangkaian ini aja ya. Ini rangkaian kombinasional untuk menghitung carry out-nya yang untuk bit ketiga, tapi input output-nya saya bisa dapat cepet nih. Ini A2, ini B2 ya, A2, B2 input output-nya masuk sini. Terus saya hitung bagian carry over-nya dengan sedikit tambahan rangkaian kombinasional ya. Tapi saya langsung hitung buat yang carry out yang di bit ketiga aja, nggak usah yang dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Tentu makin ke belakang kalau saya punya 4 bit, rangkaian ini kombinasional buat ngitung carry out yang, bit keempatnya, ini lebih lebih ribet ya. Kalau saya punya 5 bit lebih ribet lagi, ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, ini delay-nya tuh cuma ada 3 lapisan gate doang nih. Jadi delay-nya cuma 3T. Ya padahal tadi kalau kita pakai ripple carry adder gitu ya, itu paling dikit 7T atau 8T itu ya, untuk adder yang 4 bit ya. Ini kita belum ngomong 10 bit, 20 bit nih, ini baru 4 bit doang ya. Tentu kalau delay-nya makin besar ya, rangkaian itu makin gak stabil dan lain sebagainya. Dan paling enggak kita harus nunggu itu ya. Dan kalau adder-nya itu mensuplai output-nya buat rangkaian yang lain, kalau ada delay atau glitch yang nggak terduga, nanti ada problem ya, yang kita unpredictable gitu ya. Jadi kalau kita sangat sensitif terhadap delay ya, ini bukan cuma sekedar kalkulator pasar yang buat ngitung sayur gitu atau apa ya. Nah, maka bisa pakai apa, carry look ahead adder yang semacam ini ya. Tinggal kita di bit keberapa yang kita butuh. Kalau bit keempat ya kita ambil rangkaiannya ini, bit kelima seterusnya gitu ya. Karena terus bisa diturunin sih ya. Nah, kelemahannya apa? Yang apa, carry look ahead adder. Kelemahannya adalah ya, kita lihat, rangkaian kombinasionalnya ini yang buat ngitung carry out-nya ini ya, itu makin lama ya, eee, apa, makin banyak ini, apa, di lapisan kedua ini ya, gate-gate-nya makin banyak. Jadi kan artinya gate yang ini ya, harus punya kemampuan fan in atau fan out yang cukup tinggi. Ya jadi kapan-kapan nanti spek dari gate-nya mungkin nggak cukup ya, dia nggak bisa di-drive oleh sebegitu banyak gate di belakangnya gitu misalnya. Ya, ada keterbatasan fisik tertentu ya, yang limitasi fan in dan fan out-nya. Ya jadi kapan-kapan, apa, spek fisiknya itu nggak bisa lagi ya, kita nggak bisa nambahin, bit lagi gitu ya, karena nanti ini kipasnya tambah gede nih, kipas rangkaian kombinasionalnya ya. Nah, kalau udah sampai level itu ya, ya bisa di-combine kali ya, bagian yang, unit yang carry look ahead, terus nanti di-ripple ya. Kalau saya bisa carry look ahead 10 bit gitu ya, dengan komponen saya speknya itu, nanti 10 bit berikutnya saya ripple gitu ya. Itu bisa kita gabung-gabungkan juga ya, solusinya gitu ya. Tapi ada limitasi ya, limitasinya ini yang carry look ahead adalah, fan in dan fan out-nya dari setiap gate ya speknya ya. Nah ini, bagian terakhir ini adalah propagation time delay-nya ya, ini Sandige membahas bahwa propagation delay time-nya itu sedikit saja ya dan, di gambar figur 722 ini worst case delay time adalah 4T. Ya coba kita lihat figur 722, yang ini ya. Worst case-nya adalah 4T ya. Jadi 1, 2, 3. Terus yang ininya sih sebenarnya sum-nya ini yang 4T nih. Ya karena, sum-nya itu yang sum 3 ini munculnya dari sini ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4 sama dia delay-nya. Carry over-nya malah lebih lebih delay-nya lebih kecil ya, 3T doang nih. Karena cuman ini 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis gitu ya. Tapi ini, kalau makin panjang bitnya, makin hemat ya dibanding yang ripple, apa, yang ripple carry adder itu delay-nya panjang ya, karena selalu harus ditumpuk ya, nambah panjang bit, delay-nya juga ditumpuk ya. Jadi yang itu nggak ada obatnya, dan yang ini pendek saja begitu ya, perhitungannya ya. Ah, iya saya rasa cukup ya, ini juga udah habis nih chapter-nya ya.
Jadi basically di chapter yang ini Sandige memperkenalkan ya komponen-komponen yang paling sederhana yang harus ada di komputer, yaitu yang untuk database, terus untuk parity checking itu ya lewat XOR yang bisa out function, terus checking buat event parity, sama terakhir dia jelasin adder ya, yang ada ripple carry adder sama eee, look ahead, carry adder begitu ya, dan plus minusnya ya. Oke, sebegitu aja materi kita. Ada pertanyaan dari Bapak-Bapak? Nggak ada? Ada Pak. Iya Pak, Ini kan silakan. aplikasinya buat kayak kalkulator kan Pak ya? Ya kalau kalau adder sih kalkulator ya, tapi komputer kita basically juga isinya adder juga sih. Oh. Walaupun Sebenarnya saya lebih rumit ya. itu sih Pak, saya bingung kan di pasar ada kayak kalkulator precise gitu Pak. Itu maksudnya apa sih bedanya? Apa beda rangkaian itu? Kalkulator Kayak apa Pak? precise, kayak most precise gitu. Lebih mahal gitu, saya bingung-bingung. Iya, saya nggak ngerti itu harus tanya penjualnya. Tapi kalkulator, kalau kalkulator yang lebih serius tuh kan kalkulator scientific ya. Karena dia bisa apa ngitung fungsi-fungsi ya yang bukan cuma tambah kurang kali ya, tapi fungsi sin, cos, log ya. Jadi kalau anak SMA yang jurusan IPA atau apa biasanya beli kalkulatornya yang scientific ya. Kalau jurusan sosial beli kalkulator pasar udah cukup gitu ya buat ngitung akuntansi atau apa gitu ya. Nah kalau kuliahan ya kita pakai kalkulator yang scientific ya, tapi nanti lama-lama sih kita pakai simulasi komputer ya kebanyakan, karena komputer itu kan kalkulator yang bisa kita program, terus bisa jalanin hal-hal yang nggak mesti kita terus-menerus pencet tombolnya, tapi bisa kita running berulang-ulang, seterusnya gitu ya. Jadi evolusinya kalkulator saya nggak ngerti kalau dibilang precise itu lebih tepat tuh maksudnya apa ya, harus tanya penjualnya sih, Pak. Oke Pak, ya saya kira rangkaiannya ada yang baru lagi gitu Pak. Enggak sih, Pak, Sandi G nggak bilang apa-apa ya soal kalkulator yang lebih precise. Raihan, Iya, Pak. ini termasuk counter nggak Pak, kalau kalkulator ini Pak? Counter itu basically itu menghitung kayak timer ya, kalau istilahnya counter di desain digital itu sebenarnya counting yang dengan waktu tertentu. Kalau adder dia tuh eee, jumlahin 2 bit, 2 input yang berbeda gitu ya. Jadi operasinya lain sih, Pak. Memang dia kalau counter kalau di bahasa Indonesia jadi menghitung gitu ya, ya adder menjumlah sih melakukan perhitungan juga. Tapi technically counter itu maksudnya kayak timer ya. Mhm. Makanya Oke Pak. counter kan di-clocking ya, supaya dia, punya detak waktu, terus dia ngitung berdasarkan detak waktu itu ya. Jadi sebenarnya fungsinya kayak timer. Kalau adder tuh nggak di-clocking gimana ya, yang penting kamu jumlahin gitu ya. Mhm. Oke Pak, jelas Pak. Mhm. Makasih Pak. Dan sebenarnya adder yang kita lihat kan rangkaian-rangkaiannya itu tadi kombinasional ya. Kita tuh expect bahwa kalau bitnya masuk, dia kasih tahu jumlahnya, terus kalau ada carry over-nya dia hitungin juga. Tapi maunya sih sekaligus ya, maunya tuh memoryless. Cuman masalahnya adalah, eee, rangkaian logika buat melakukan operasi adder itu sendiri, itu rada rumit ya untuk diturunin pakai Karnaugh Map. Jadi terpaksa pakai trik-trik kayak gitu tadi ya, ripple carry adder atau apa, yang di dalamnya menghasilkan delay. Tapi sebenarnya kita nggak mau delay ya, kita nggak mau memori sebenarnya. Kita mau kalau ngitung ya langsung jadi hitungannya gitu ya. Jadi itu, efek samping sih delaynya itu yang kita sebenarnya nggak inginkan gitu. Mhm. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau masih ada kegalauan bisa baca lagi chapternya Sandi G ya dan atau dengar lagi recording kuliahnya ya. Thank you Makasih Bapak-bapak. Pak. Makasih Selamat Pak. malam, selamat Terima istirahat. kasih.